Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama, berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu juga untuk teman-teman semua yang ada di rumah. Hari ini kita masuk dalam kebaktian remaja HKBP Rawamangun Minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan tema Bekerja untuk Tuhan. Yang didasarkan pada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 22 sampai ke 25. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Setuju teman-teman? Setuju. Walaupun kita belum bisa berjabat tangan dengan teman di sebelah kanan maupun teman sebelah kiri kita, tapi kita mau katakan, aku mengasihimu. Coba katakan kepada teman di sebelah kanannya dan teman di sebelah kirinya, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Kita mau nyatakan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita, orang-orang semua yang ada di sekitar kita. Kita mau naikkan pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan.
awal. Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasih Teman-teman, kami persilahkan untuk berdiri. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih Engkau dengan kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Kita naikkan pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kepala tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita naikkan pujian ini dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan Akan apa? akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hukum Taurat Tuhan
buat kita pada hari Minggu ini diambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus. Yesus, ku berikan diriku. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Beri kasih-Mu dan kuasa-Mu, ya marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Epistel di kita di hari Minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita membacanya secara bergantian dan di ayat yang ke-11 kita nanti sama-sama membacanya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Katakan kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri kepada Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Manis, manis, ikut Tuhan selalu manis.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Remaja HKBP Rawamangun, Minggu 9 Agustus 2020. Ibadah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu hari ini 9 Agustus 2020, Gereja HKBP Rawamangun mengadakan 4 kali ibadah di gereja serta 3 kali ibadah melalui rekaman. Sekolah Minggu, Pra-Remaja, dan Remaja. Jemaat yang akan beribadah di gereja terlebih dahulu mendaftar melalui WhatsApp atau SMS ke call center nomor 0811 121 0633 hari Jumat dan hari Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, dan jemaat yang beribadah agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, pelindung wajah, cuci tangan, dan menjaga jarak. Syarat dan ketentuan dapat dibaca di warta cetak dan web HKBP Rawamangun. 2. Pelantikan guru sekolah Minggu. Minggu hari ini 9 Agustus 2020 pada ibadah pukul 16.30 WIB akan dilaksanakan pelantikan guru sekolah Minggu, hasil seleksi guru sekolah Minggu yang lama dan hasil seleksi guru sekolah Minggu yang baru sebanyak 32 orang. Kepada guru sekolah Minggu yang akan dilantik agar hadir 1 jam sebelum ibadah dimulai. 3. Penerimaan musik dan pemandu lagu. Seksi musik Dewan Marturia membuka kesempatan kepada jemaat yang memiliki kerinduan untuk melayani sebagai organis, pianis, dan pemandu lagu kebaktian umum di Gereja HKBP Rawamangun periode 2020-2022. Persyaratan dapat dibaca di warta jemaat dan di website HKBP Rawamangun. 4. Pemberitahuan hendak menikah. Akan menerima pemberkatan pernikahan Richard Herman Pangaribuan, anak dari Bapak Manuasa Pangaribuan almarhum, Ibu Herlana Hutahaen, anggota jemaat HKBP Rawamangun, Wik Pulau Mas, Kampung Baru. Dan dengan tunangannya Okta Lilianti Pasaribu, putri dari Bapak Johari Parulian Pasaribu, Ibu Mawan Irawati Sirait, anggota HKBP Jaka Sampurna Bekasi. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan hari Kamis 20 Agustus 2020 pukul 9 WIB di Gereja HKBP Rawamangun. Demikian warta remaja minggu ini. Tuhan memberkati pelayanan yang akan dilaksanakan dalam minggu ini demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 127, Jadilah Tuhan Kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanam liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu. Aku nanti
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom buat kita semua. Gak semangat ya. Shalom buat kita semua. Shalom. Orang Batak kalau menyapa harus ada horas. Nah, begitu. Firman Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Demikian dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu kita ditegur tentang sikap kejujuran dalam mempergunakan uang agar tidak mudah disuap dan tidak melakukan korupsi, sekarang kita diajak bagaimana menjalin hubungan yang baik di tengah-tengah keluarga. Paulus dan Timotius membuat surat kepada jemaat di Kolose, karena Kolose itu adalah sebuah kota perdagangan. Jadi kalau kota perdagangan itu datang dari Asia Kecil, dari Filipi, semuanya ke Kolose hanya untuk bertransaksi jual beli. Dan di sini Paulus melihat adanya sekelompok orang yang merasa dirinya pintar dan hebat. Ternyata mereka adalah kelompok orang-orang pengajar sesat yang mau mengganggu iman jemaat di Kolose. Oleh karena itu, melalui nats ini Paulus mengingatkan supaya kita melatih diri untuk tetap setia dalam segala hal. Dalam ayat yang pertama dikatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Ini yang harus kita laksanakan. Kita sering melakukan tugas ataupun melakukan sesuatu dengan sebutan ABS. Apa itu ABS? Asal Bapak senang. Kalau Bapak sudah senang, sudah cukuplah. Padahal bukan itu. Kita bukan mau menyenangkan orang. Kita mau belajar setia untuk melakukan tugas kita dengan hati. Ya, pemusik ini kan bernyanyi, kalau dari hati, suaranya pun indah, musiknya pun harmonis. Tapi kalau kita mempunyai trik-trik lain dalam pelayanan ini, maka pelayanan ini akan mudah luntur dan tidak bisa dihargai oleh siapapun. Kita jangan mengharapkan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita laksanakan. Kalau dalam lagu ada dikatakan menyenangkanmu, Tuhanku mau menyenangkanmu. Kita tahu lagu itu kan? Tetapi dalam nats ini kita diajak untuk belajar taat dan setia. Taat dan setia paling tidak dengan diri sendiri. Bagaimana kita setia kepada Tuhan. Bagaimana kita taat. Sebagai remaja, generasi muda, kita pasti akan merasakan suatu kedisiplinan yang paling utama. Dan kedisiplinan ini terjadi bukan karena kita takut kepada orang lain, tetapi kita sendiri yang melaksanakan bahwa memang hidup disiplin itu sangat penting. Dalam ayat yang kedua dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini yang saya katakan tadi. Jangan pernah kita berharap bekerja, melakukan kebaikan untuk dipuji. Orang yang melayani dengan hati, orang yang melayani untuk Tuhan, dia tidak akan melihat kiri kanan tetapi terus melihat ke depan. Dan bertanya dalam hatinya, Tuhan, apa yang harus kulakukan untukmu? Bukan kita melakukan karena dia, karena disuruh, karena takut, karena ini dan ini, bukan. Sama halnya anak dengan orang tua. Jangan anak karena takut sama orang tua dilakukan pekerjaan, tetapi bagaimana anak mampu menyenangkan hati orang tua, melakukan pekerjaan tanpa disuruh, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kan zaman sekarang ini, orang tua kita ini, mama-mama ini ya, termasuk saya, suka cerewet. Kalau anak-anak itu tidak mau membantu pekerjaan di rumah, sudah dilihat piring kotor, rumah kotor, tidak mau membersihkan. Jadi kalau sudah marah mamanya, sudah disuruh baru dilaksanakan. Padahal dalam nats ini dikatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Berarti jangan tunggu disuruh kita melakukannya. Sama halnya dengan Tuhan. Jangan disuruh untuk berbuat baik, jangan disuruh untuk melakukan dengan hati, tetapi lakukanlah itu. Kalau kita melayani dengan hati, apa yang kita dapat? Sukacita yang luar biasa. Tuhan memberikan sukacita yang sangat besar kepada kita yang melakukan pekerjaan tanpa menunggu imbalan. Ya, kebanyakan orang kalau bekerja wanipiro katanya. Padahal itu tidak perlu ada. Kalau kita melayani dengan Tuhan, siap, laksanakan. Bisa? Bisa. Enggak usah banyak pertanyaan. Karena apa? Di sini dikatakan dalam ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita bekerja, melakukan kebaikan, bukan untuk dipuji dan bukan untuk membalas kebaikan. Karena memang kalau membalas kebaikan dengan kebaikan itu biasa. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang luar biasa? Ya, kalau orang jahat kita balas dengan kejahatan itu juga biasa. Hal yang luar biasa adalah membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu yang paling luar biasa. Karena apa? Karena di dalam ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus. Ini adalah salah satu yang perlu kita tahu. Ya. Saya berulang-ulang dalam khotbah saya mengatakan bahwa hidup ini tidak ada yang kebetulan. Karena tidak pernah dikatakan kebetulan firman Tuhan. Yang ada adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kebenaran terjadi? Mampukah kita sebagai generasi muda, remaja melakukan kebenaran? Tanpa harus melihat siapa yang harus dibenarkan. Kalau memang dia kakak kita kandung, saudara kita kandung, tulang kita, opung kita salah. Beranikah kita mengatakan dia salah? Jangan pernah membela hal-hal yang salah, tetapi belalah yang benar. Katakan ya kalau itu ya, katakan tidak kalau itu tidak. Karena apa? Karena di sini kita tahu bahwa kita adalah bagian daripada Tuhan. Dan apa yang sudah kita terima dalam hidup ini, baik berkat, keturunan, kehidupan, kesehatan, semuanya adalah berangkat dari Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan seberapa banyak dia mau memberikan berkatnya untuk kita. Dan mungkin anak-anak belum paham akan hal ini. Jadi kalau remaja dibilang, aku sudah kerja sekian jam ini. Kita sering menghitung-hitung pekerjaan dengan jam. Tapi kita tidak pernah bekerja dengan hati. Jadi kalau kita bekerja dengan hati, lihatlah waktu demi waktu tidak terasa. Habis dengan sendirinya. Karena apa? Kita melakukannya dengan sukacita dan tidak ada beban dalam diri kita. Karena apa? Karena Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-hambanya. Kalau Kristus Tuhan kita, berarti kita bekerja untuk Tuhan. Seperti lagu tadi ya. Kerja buat Tuhan selalu manis. Kalau kita manis bekerja buat Tuhan, maka kita akan menjadi manis di tengah-tengah jemaat dan pelayanan kita. Di ayat yang terakhir dikatakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu.
karena Tuhan tidak memandang orang. Nah ini yang saya katakan tadi. Jangan pikir Tuhan itu tuli dan buta. Jangan pikir Tuhan itu tidak tahu apa kejahatan yang kau perbuat. Mungkin saya tidak tahu apa yang kalian perbuat, tetapi Tuhan sangat tahu. Jadi jangan pernah berbohong dengan dirimu, apalagi dengan Tuhan. Jangan buat kesalahan yang menyakiti orang lain, padahal orang itu tidak pernah menyakiti dirimu. Karena Tuhan tidak memandang orang, Dia akan menegur dengan caranya sendiri. Saya takut kalau Tuhan sudah menegur kita. Dia menegur dengan segala penyakit atau stroke. Karena dia suka mengucapkan kata-kata kebohongan, nanti mulutnya dimiringkan. Atau karena dia sudah kebiasaan memburuk-burukan orang lain. Akhirnya dia tahu bahwa siapa yang memburuk-burukan orang itu yang paling buruk, ya. Jadi artinya di sini jangan sempat kita berbuat kesalahan, ya. Sekali lagi saya bacakan, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sedangkan tadi dalam epistel kita mendengar bahwa kita harus bekerja. Siapa yang tidak bekerja, janganlah dia makan. Belajarlah dari semut. Tidak panas, tidak hujan, dia mengumpulkan makanannya. Saat angin kencang terjadi, semut sudah mengumpulkan makanannya. Dan itu makanya kita sering lihat, semut itu enggak punya penglihatan yang jelas. Dia hanya penciumannya. Jadi mana bekas jalan temannya dia akan ikut. Makanya sering panjang itu jalanan semut itu, berentetan. Karena dia akan mencium bau jalan temannya. Itu penciumannya agak baik. Dan kita lihat kenapa dia selalu beramai-ramai, di situ ada kebersamaan. Jadi Nats ini mau mengajak kepada kita kebersamaan yang bagaimana? Kebersamaan bukan yang dibuat-buat. Bukan persaudaraan yang dibuat-buat, tetapi persaudaraan yang keluar dari hati. Sukacita, tidak ada beban. Jadi artinya kalaupun dikatakan di sini anak harus taat kepada orang tua, ya itulah hukum kelima juga mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu benar. Saya berani di sini mengatakan tidak ada seorang anak yang berhasil dalam segala hal kalau dia sendiri tidak menghormati orang tuanya. Anak yang sering melawan orang tua, anak yang sering membuat menangis orang tua, kita akan lihat hasilnya apa. Dan anak yang selalu taat, menurut kepada orang tua, dan selalu membuat orang tuanya tertawa dan selalu senang, kita lihat apa hasilnya. Baik di sekolah dia menjadi pintar dan juara, baik di dalam mencari pekerjaan juga dipermudahkan, begitu juga dengan jodohnya, begitu juga dengan keturunannya dan kesuksesannya. Itu semuanya adalah karena seorang anak menghormati orang tua. Selagi orang tua masih hidup, ya diberilah kebahagiaan. Ya jangan kayak kita orang Batak ini, waktu mamanya hidup minta uang 100.000, 200.000 marah-marah. Minta uang terus katanya. Padahal setelah meninggal orang tua kita, dibawa ke kampung, dibuat lagi pula itu kuburannya sampai 100 juta, 300 juta. Itu enggak bisa dinikmati oleh orang tua kita. Jadi sebagai remaja, pantas Nats ini untuk kita, bagaimana kita belajar untuk setia kepada orang tua. Kalau anak sudah setia kepada orang tua, maka dia juga akan setia kepada Tuhan. Jadi itu bukan hal yang sangat sulit mengajar kita pada hari ini untuk melihat daripada topik kita minggu ini yang mengatakan kepada kita bekerja untuk Tuhan. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, berarti kita akan melaksanakan tugas ini dengan sukacita tanpa terpaksa. Mau kapanpun, seperti kami pendeta ini, jam 1 dibanguni, kalau ada pelayanan perjamuan kudus tetap harus melayani. Bukan karena mengatakan, aduh mengganggu tidur. Tidak ada kalimat seperti itu, siap laksanakan. Ya, kalau dikatakan di ABRI apa katanya, 86, laksanakan. Jadi artinya begitulah sebagai remaja mengertikan Nats ini supaya kita benar-benar belajar dalam ketekunan dalam iman.
Karena apa? Karena kalau kita bertekun di dalam iman, kita akan melihat hal yang luar biasa. Ya, hal yang luar biasa buat kita, bahwa kita akan mengerti sedikit demi sedikit. Saya senang kalau generasi muda ini mulai disiplin dalam hal waktu, disiplin mengenai hal berpakaian, ya. Kalau kita bisa membedakan, kalau pakaian ini untuk ke Indomaret, pakaian ini untuk ke pasar, pakaian ini untuk ke gereja. Jangan itu dipakai ke Indomaret, itu juga dipakai ke gereja. Jadi artinya datang sama Tuhan juga harus ada ketentuan sopan, disiplin. Tuhan tidak minta yang lain-lain, Dia hanya meminta bagaimana hati kita tulus beribadah kepadanya, hati kita tulus melayani Dia, hati kita tulus melakukan kebaikan yang Tuhan minta, hati kita tulus menyayangi orang tua tanpa harus terpaksa. Jadi kalau mau jadi remaja yang berhasil di kemudian hari, sudah saatnya kita menghormati orang tua. Karena orang tua adalah Tuhan yang terlihat. Bagaimana mungkin dia mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, sementara orang tuanya saja tidak dihormati. Jadi Nats ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana saatnya sekarang di zaman COVID-19 ini, remaja diajak untuk banyak merenung. Ya, banyak merenung kenapa ini terjadi. Karena ini bukan hanya untuk kita di Rawamangun, tetapi untuk seluruh dunia. Diajak untuk merenung kenapa ini terjadi. Kerusakan ekonomi karena pandemi COVID ini bukan hanya di kita di Indonesia, tetapi seluruh dunia. Oleh karena itu, yang bisa memperbaiki situasi ini hanya Tuhan. Pandemi boleh terjadi, tetapi kita tetap bersyukur karena Tuhan masih menjaga kita, Tuhan masih memberkati kita, dan Tuhan masih memberikan kesehatan buat kita. Jadilah remaja-remaja yang tangguh, generasi muda yang tidak cengeng, terus berusaha. Kegagalan jangan membuat dia putus asa, tetapi terus bangkit, karena kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Jadi terus dan teruslah berusaha menjadi remaja-remaja yang tangguh, remaja yang benar-benar mampu memakai waktu, bekerja untuk Tuhan dan melayani dengan hati. Biarlah Tuhan yang memberkati kita semua dan jadilah anak-anak kebanggaan untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam kebaktian remaja ini. Tuhan, kami menginginkan remaja-remaja ini menjadi penerus masa depan yang lebih baik. Remaja-remaja yang menjadi panutan untuk tokoh-tokoh yang akan maju dalam pembaharuan zaman. Biarlah remaja ini bukan sebagai boneka remote control, harus disuruh, harus dilarang begini dan begitu, tetapi mereka mampu sebagai anak Tuhan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kami boleh bangga dengan remaja-remaja yang Engkau berikan bagi kami ini di tengah-tengah keluarga kami. Mereka menjadi salah satu generasi penerus yang luar biasa. Ajarkan kepada kami orang tua, agar kami lebih sabar menghadapi anak-anak kami. Biarlah juga anak-anak kami remaja, Engkau berkati di dalam sekolahnya, perkuliahannya. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kepintaran, hikmat kepada mereka, sehingga mereka mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga mereka mampu menyenangkan hati orang tua. Ajarkan kepada mereka untuk lebih mengenal arti daripada hukum kelima untuk menghormati orang tua, karena itu adalah yang terlihat di mata kami, agar kami semua mampu menyenangkan hati orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang sukses ke depannya, karena Tuhan, Engkau sudah memberkati anak-anak kami. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, remaja yang dalam keadaan sakit, yang tidak kami ketahui. Biar Tuhan memberikan kesembuhan melalui obat yang dimakannya, tangan dokter, bahkan rumah sakit yang dipakai, sebagai jalan kesembuhan yang Kau berikan bagi mereka.
agar pada hari yang akan datang kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apabila anak-anak remaja saat ini ada yang berulang tahun, Tuhan Engkau juga berkati, berikan panjang umur dan berikan kedewasaan, agar di dalam bersikap mereka benar-benar menjadi teladan karena mereka mampu menjadi anak-anak yang hormat dan patuh kepada setiap orang tua. Kami berdoa untuk remaja yang sedang dalam pergumulan, Tuhan. Engkaulah yang menolong mereka di dalam setiap persoalan mereka, agar apapun yang mereka hadapi Tuhan memberikan solusi yang terbaik. Anak-anak kami Tuhan, remaja dan keluarga yang sedang berduka, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau saja yang menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka boleh tetap percaya bahwa segala sesuatu yang kami hadapi adalah suratan Tuhan untuk kami. Biarlah kami mengerti akan maksud Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang sudah kami terima. Terlebih saat ini kami memohon Tuhan, bungkus kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dijauhkan dari penyakit yang berbahaya saat sekarang ini, yaitu virus corona. Tuhan, jaga kami, beri kesehatan kami, agar kami tetap boleh melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita tanpa beban apapun, dan Tuhan menangkan kami untuk melawan segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semua rencana-rencana baik perkuliahan sekolah anak-anak kami ini, agar Tuhanlah yang memberikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran, sehingga mereka boleh sukses dan kami boleh bersyukur sebagai orang tua. Dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberikan terang pikiran kepada mereka, kepada anak-anak kami, agar mereka tahu apa yang harus mereka perbuat dan mereka tahu apa yang harus mereka katakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, agar kami semakin merasakan kebaikan tangan Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami hingga pada saat ini. Dengan kerendahan hati kami datang kepadamu Tuhan, terimalah kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Inang Pendeta Siregar. Kita tadi belajar sebagai remaja kita harus semakin tekun di dalam iman, melayani Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesama dengan hati yang tulus tanpa bersungut-sungut. Kita akan mengumpulkan persembahan, kita mau naikkan pujian Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami mengucapkan kepada kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat untuk kita semua. Selamat hari Minggu untuk kita semua, sampai bertemu dalam ibadah kita selanjutnya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari.
Yesus yang mulia.